Ya, selamat datang di channel gue Green Mombad. Kali ini bahasannya mungkin agak kontradiktif dengan apa yang biasa gue bahas. Ya, kenapa? Karena gue jarang banget bahas yang namanya kripto, soal bisnis dan lain sebagainya. Kenapa gue jarang bahas kripto? Karena sebetulnya gue nggak mainan kripto. Ya, tapi karena ada beberapa orang yang nanya apakah gue main kripto dan lain sebagainya, ya maklum sih, gue maklumi. Dan biasanya nanya itu orang-orang terdekat gue kayak teman, keluarga dan lain sebagainya. Jadi gue di sini akan jawab, ya kan, apakah gue bermain kripto itu apa dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dari apa itu kripto sih. Nah, mungkin singkatnya ya, kripto itu uang yang dia transaksinya tidak diatur oleh negara manapun, tapi diawasi sama hal-hal lain ya. Nah, nanti gue bakal bahas pengawasannya dari mana. Tapi singkatnya uang digital gitu ya. Jadi kayak apa ya istilahnya ya, meta ya, uang duit yang ada di internet gitu segala macam. Nah, bentuk fisikalnya itu ya paling dari data yang dimasukkan ke dalam hard drive. Dia bisa berupa kodenya apa gitu kan, dia entah berapa digit gue nggak tahu, balik lagi karena gue bukan pemain kripto. Terus ada yang nanya juga kan, kemarin sempat ada yang nanya Bitcoin itu apa sih. Ya Bitcoinnya sama, Bitcoin adalah salah satu jenis dari cryptocurrency ya. Ada Bitcoin, Ethereum ya kan. Terus yang meme-nya koin itu apa sih? Kalau meme koin itu ya sebenarnya itu cryptocurrency, cuman dia tuh belum masuk ke level-level apa gitu. Jadi kripto pun dia ada level-levelnya. Dan untuk soal ini lu jangan tanya sama gue, lu bisa tanya ke Timothy Ronald, siapapun yang bermain kripto. Gue nggak main kripto, jadi pendalaman gue cuma sampai situ. Sangat amat dasar. Kripto itu sebenarnya scam atau bukan? Nah, ini pertanyaan yang mulai abu-abu. Gue bilang abu-abu kenapa? Karena kalau misalnya kriptonya itu sudah established ya, established itu berarti sudah ada pengawasnya siapa, segala macam. Kita tahu kalau blockchain itu terbatas, bukan suatu yang kayak printing out money terus-terusan dan lain sebagainya ya. Kemungkinan dia untuk menjadi sebuah scam atau kayak sejenis rug pull itu sangat kecil. Nah, rug pull itu apa sih? Rug pull itu koin-koin cryptocurrency yang masih belum jelas gitu kan, terus dia dinaikin duitnya, nominalnya berapa, misalnya tadinya satu koin tersebut harganya Rp1.000, begitu nilainya sudah naik jadi 10.000, 100.000, 1 juta gitu kan, ownernya langsung narik duitnya semuanya gitu, langsung dicairin duitnya, itu namanya rug pull gitu. Habis itu ya udah tidak ada pengembangan lagi, tidak ada update lagi gitu kan, nggak bisa dimain lagi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sesuatu yang kita juga nggak tahu kejelasan dari mana tiba-tiba ditarik, makanya rug pull namanya. Jadi udah banyak orang berdiri di atas karpetnya ya, rugnya terus ditarik sama orang, itu namanya rug pull. Nah, itu scamnya kripto itu seperti itu. Salah satu jenisnya itu seperti itu. Terus kalau ditanya sebetulnya kripto itu aman nggak sih gitu? Ya dibandingkan dengan uang yang ada sekarang kayak rupiah gitu, duit kertas, duit koin ya kan. Sebetulnya lebih aman dalam bentuknya itu cryptocurrency. Kenapa? Karena gue bilang kalau cryptocurrency selama lu hafal digitnya ya, gue nggak tahu siapa yang ngapalin ya. Tapi kalau gue sih enggak ya, karena gue balik lagi nggak mainan kripto. Tapi selama lu hafal digitnya itu, duit itu akan terus-terusan ada di sana. Beda sama rupiah gitu. Lu rupiah serial numbernya lu hafal sekalipun, tapi duitnya kesobek ya hilang duitnya. Atau koinnya hilang ya hilang koinnya gitu. Jadi itu nggak bisa lu recover dan lain sebagainya. Nah, terus ditambah lagi rupiah juga lu nggak tahu itu duit dari mana kemana gitu kan, segala macam. Sementara kalau cryptocurrency itu semuanya tercatat dari duit itu koin itu mulai ditambang ya kan, dimulai dengan transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya, itu mulai ada pencatatannya semuanya lengkap. Tuh, metadatanya ada jelas gitu. Jadi ini plus minusnya kripto, ada yang plusnya ada yang negatifnya gitu kan. Kemudian siapa sih yang meregulasi kripto? Jadi regulasi dari kripto sendiri ini sebenarnya bukan kayak rupiah mengawasi, Indonesia mengawasi kripto apa segala macam, bukan. Jadi ada dari namanya MiCA di Amerika tuh kalau nggak salah SEC ya dan lain sebagainya. Gue juga balik lagi gue nggak begitu hafal, tapi ini badan-badan yang mengawasi tentang perdagangan uang kripto. Jadi ada kripto yang tadi gue bilang ya, yang kayak poin pertama tadi, ada level-levelnya, bukan level ya, tapi ada duit yang bisa masuk gitu kan ke pasar gitu, dia sudah di accept untuk di pasar itu, ada juga yang enggak. Itu ada badan-badan yang kayak MiCA, SEC dan lain sebagainya gitu kan. Nah, uang kripto yang sudah di ACC sama mereka itulah yang kemudian bisa diperjualbelikan atau dijadikan mata uang. Apa kripto bikin kaya? Ya oke, pertanyaannya gini, apa kripto bikin kaya? Ini unik ya. Kenapa gue bilang ini? Karena dalam hukum ekonomi yang namanya barter itu sebetulnya dalam kondisi seimbang. Barter ini maksudnya gimana sih? Barter ini, uang itu ya barter. Uang itu adalah pengganti atau nominal atau alat ukur ya dari sebelumnya itu pertukaran barang dengan barang. Nah, jadi mungkin biar gampang, kayak misalnya gue mau nuker emas 1 kilo, dia sama dengan perak berapa kilogram, berapa puluh atau berapa ratus kilogram, gue nggak tahu kursnya. Nah, kripto itu mirip dengan seperti itu. Jadi sebetulnya kripto itu nggak bikin kaya, cuman memang keamanan atau safety atau value dari nilai itu bisa lebih terjaga gitu kan. Dibandingkan dengan nilai rupiah yang dia bisa turun, dibandingkan dengan US dollar dan lain sebagainya. Rupiah juga bisa turun dibandingkan dengan
nilai barang kayak handphone, mobil, terus lain-lain sebagainya gitu kan. Itu seperti itu gitu. Terus bedanya apa dengan investasi lain kayak misalnya contoh rumah ya kan, atau apa gitu, apartemen misalnya yang kayak gitu-gitu. Nah kalau rumah itu liabilitas, dia ada buat pembayaran pajak dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau bentuk di Indonesia, gue pelajari kalau kita beli rumah banyak itu sebenarnya tidak menguntungkan gitu. Kenapa gue bilang tidak menguntungkan? Karena katakanlah gue di Bekasi ya, terus gue pengen punya rumah di Bandung, gue punya rumah di Karanganyar dan lain sebagainya. Kalau kita hitung secara ekonomi itu sebenarnya gue lebih baik ngontrak, karena apa, nilai kontrakan di Karanganyar itu angkanya sangat jauh lebih kecil gitu. Jadi angka kontrakan di Karanganyar atau di mana itu rata-rata cuman 5-10% dari harga rumahnya gitu. Jadi it's okay, it doesn't really matter too much buat lu tuh ngeluarin duit segitu. Beda dengan kalau misalnya nilai kontrakannya itu 20-30% dari harga propertinya tersebut gitu kan. Apalagi 10% gitu. Jadi kripto sendiri bukan bikin kaya gitu kan. Tapi bisa nggak sih lu sekaya, nah kan ini oke, ini mungkin ini yang bakal sedikit kontroversial. Lu bisa nggak sih sekaya Timothy Ronald misalnya? Ini gue cuma nyebut nama bukan karena gue ada tendensi apa gimana ya sama Timothy Ronald. Karena kebetulan dia yang sekarang menjadi salah satu yang disorot ya. Jawabannya adalah bisa dan tidak. Faktornya ada banyak. Pertama kalau lu ngikut tradingnya, maksudnya trading itu aktif ya dalam penjualan, pembelian misalnya. Lu bisa tahu, bukan bisa tahu ya, lu bisa baca datanya gitu. Pas katakanlah lu main di Bitcoin gitu sama Ethereum misalnya. Bitcoinnya lagi turun, ya kan, lu lagi beli. Terus beli uangnya gitu kan. Terus atau Ethereum yang turun lu bisa beli gitu kan. Terus pas lagi naik lu bisa jual gitu. Atau lu bisa juga main long sebagai nilai investasi. Kalau lu mainnya tradingnya, betul lu bisa jadi cepat kaya gitu. Tapi kalau misalnya lu cuma di hold gitu kan, itu bukan kaya namanya. Tapi nilai evaluasi aset lu itu stabil. Maksudnya evaluasi stabil itu value-nya. Beda kayak misalnya contoh ini iPhone ya, ini iPhone 16 Pro. Ya, sebentar lagi bulan September itu keluar iPhone 17 Pro. iPhone ini kalau baru keluar itu kalau nggak salah harganya 22.999.000 yang paling bawahnya, yang 120 sekian gigabyte gue lupa. Bukan besok ya, bahkan hari ini harga iPhone ini itu sudah cuma 18 juta. Jadi itu sudah turun value-nya sekitar 5 juta gitu loh. Jadi ini ada penurunan value gitu. Ini ada penurunan value ya kan. Sama barang-barang seperti mobil, motor dan lain sebagainya. Ini kita ngomongin harga brand new sama brand new loh. Kita nggak ngomongin ini 23 juta beli baru pas baru launching terus ke harga bekasnya. Enggak, gue nggak bilang yang kayak gitu. Gue bilang ini brand new sama brand new. S25 Ultra, iPhone segala macam itu sama semuanya. Jadi begitu ada barang yang lebih baru lagi gitu kan, harganya akan turun. Barunya harganya akan turun dan lain sebagainya. Itulah kenapa mobil listrik itu agak susah dijual kembali. Kenapa susah dijual kembali? Karena mobil listrik itu hampir sama dengan elektronik kayak handphone. Motor, mobil juga sama ya kan. Lu beli motor baru 15 juta gitu kan. Terus udah mau nih keluar motor barunya lagi. Pasti motor yang lamanya itu didiskon kayak cuma 13 juta, 12 juta gitu kan. Itu harga sama-sama brand new. Jadi gua nggak ngomongin barang baru jadi barang bekas enggak. Ini cuman baru sama baru, nilai evaluasi asetnya itu akan berkurang. Nah, sementara kripto akan jauh lebih stabil kalau lu mau bikin itu sebagai nilai investasi. Tapi bukan jauh lebih stabil juga sih, malah nilainya lebih tetap gitu kan. Cuman kalau lu mau trading apa gimana ya balik lagi gitu. Kripto ini bisa aja lu kaya kalau lu memang mau trading. Nah, nanti gue bakal bahas setelah ini apa sih yang bikin kripto itu turun, nanti gue bakal bahas. Kalau lu nggak mau sekaya Timothy Ronald, faktornya itu pertama, lu harus ikut tradingnya. Terus yang kedua gitu kan, lu harus punya kompetensinya. Gue nggak kenal Timothy Ronald, gue nggak tahu backgroundnya dia gimana, jadi gue nggak akan banyak ngomong soal dia gimana. Yang gue tahu dia kelahiran 2000 ya kalau nggak salah. Dia kelahiran 2000 ya, dia ya sepantaran lah sama gue ya. Oke, dia sepantaran sama gue gitu. Tapi mungkin otaknya dia gitu dalam pemahaman tentang keuangan dan lain sebagainya dia jauh lebih advance dari gue. Makanya dia berani main di kripto kalau gue nggak. Jadi kalau lu memang masih muda, kayak berarti Timothy tuh main kripto gue nggak tahu yang mulai tahun berapa. Dia sih mulai naiknya tuh terkenal tuh 2019-2020 ya terkenalnya. Ya, sekitar segitu kan. Cuman gue yakin dia main kriptonya itu jauh sebelum itu gitu kan. Katakanlah 2012, 2013, 2014, 2015. Berarti kayak di usianya dia baru sekitar 15 tahun dia udah mulai mempelajari itu. Kalau lu sekarang masih usia 15 tahun dan lu merasa punya kemampuan seperti Timothy Ronald, ya silakan aja. Silakan aja gitu, lu pelajari, lu dalami konsepnya seperti apa dan lu percaya dengan kemampuan lu ya coba aja gitu kan. Cuman gue ngerasa gini, itu terlalu resiko. Kenapa gue bilang terlalu resiko? Jadi singkatnya, cryptocurrency itu beda dengan nilai mata uang rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Ya mereka itu ada kayak nilai perdagangannya, value dari antar negaranya, sebagaimana dan segala macam gitu kan. Mungkin sesuatu yang bisa nilainya bikin anjlok itu contoh ya yang terjadi kan kayak kemarin di Timur Tengah ya kan. Ada lempar-lemparan burung besi ya gue bilangnya kan, takut ada sensor ya. Lempar-lemparan burung besi antar negara itu bikin value-nya turun gitu. Atau ada krisis moneter dan lain sebagainya yang seperti itu. Atau ada pemerintah yang korupsi, contoh sebagai zaman kita yang tahu ya Soeharto. Makanya ada yang
bilang enak zaman Soeharto, ngawur ya Paul itu orang ya. Soeharto itu printing out money gampang banget, itu yang bikin value rupiah itu sangat amat turun. Tapi chance-nya untuk nilai-nilai seperti itu bisa terjadi ya itu sangat kecil ya. Kecuali kita ketemu lagi sama Soeharto, kita nggak tahu ya. Itu udah nggak ada orang ya. Alhamdulillah. Kalau kripto itu dipengaruhinya sama apa sih? Kripto itu dipengaruhi sama value yang diberikan oleh penggunanya. Maksudnya value yang diberikan penggunanya. Contoh ya, gue ingat banget kasusnya itu waktu Elon Musk ya. Elon Musk ngelepas portonya. Ya, dia ngeganti ke Doge gitu kan. Sebelumnya cryptocurrency-nya Bitcoin itu dia sempat naik gitu kan to the moon karena Elon Musk bilang lo bisa beli mobil Tesla dengan menggunakan Bitcoin ya. Waktu itu minta 2 apa 4 gitu, gue lupa, 2 apa 4 Bitcoin gue lupa. Dah, setelah kebijakan itu ditutup sama Elon Musk ya kan, terus dia nulis di Twitter gitu kan, I'm moving to Dogecoin apa gimana, gue lupa kalimatnya. Dia drop tuh, nilai Bitcoinnya itu drop. Jadi itu salah satu faktornya gitu kan. Jadi pengguna-pengguna kripto ini dia akan dilihat siapa sih yang punya influence-nya. Kalau yang punya influence-nya ini yang cukup kuat dan kemudian dia kabur atau pergi atau meninggalkan hal itu karena alasan yang kita nggak tahu, God knows why, uangnya bisa turun, gitu, nilainya bisa drop. Tapi ya balik lagi gitu, apakah gue pemain kripto? Gue bukan pemain kripto. Jadi kalau lu mau nanya soal kripto jangan sama gue, lu tanya sama yang lain-lain. Ini video kenapa gue bikin karena ya banyak banget yang bilang gue main kripto gitu kan segala macam. Enggak, gue nggak main kripto, mainan gue motor. Ya itu juga jatuh, bukan stun atau gimana gitu, gue nggak jago gitu, gue jatuh. Paling itu. Dan terakhir ya mungkin gue mau bilang ya, buat lu sekaya Timothy Ronald itu chance-nya itu di bawah 1%. Kenapa gue bilang chance-nya di bawah 1%? Sekalipun lu ngikutin step by step-nya si Timothy Ronald. Karena yang pertama ya, rules of thumb-nya adalah Timothy Ronald ini ada di kesempatan yang tepat. Yang kedua, dia punya kemampuan otak yang cukup untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Yang ketiga, dia udah ngerti fundamentalnya duluan dibanding kalian. Di mana-mana leader pasti dapetnya lebih bagus. Kecuali ya mungkin ada jenis kripto baru yang mungkin bisa saingan dengan Bitcoin. Apalagi sekarang kalau nggak salah portofolionya Bitcoin semua ya, si Timothy itu ya. Udah ganti kan dia pakai BTC semua ya. Gitu. Kalau misalnya emang lu mau memperkaya aset, sebetulnya yang dilihat itu bukan dari Bitcoin-nya apa gimana. Lu memperkaya aset itu dengan cara usaha. Jadi kalau usaha nanti dilihat ROI-nya berapa. ROI itu return of interest. Ya kan, value-nya berapa, naik berapa persen dan lain sebagainya. Dan terus kembangin usaha itu. Sama dengan lu main kripto, kalau misalnya lu mau menjadikan kripto itu investasi, misalnya lu taruh 1 miliar, terus tahun katakanlah 2030, misalnya dari harganya 140 ribu dolar, gue nggak tahu harga kripto berapa sekarang Bitcoin-nya. Misalnya anggaplah 140 ribu dolar di 2025, terus dia naik jadi 190 ribu katakanlah di 2030. Estimasi aja sih ini 190 ribu atau 200 ribu US dollar ya kan. Apakah kenaikannya sekian persen gitu kan? Ya belum tentu gitu. Kalau misalnya lu punya perusahaan gitu, ROI lu 10% ya kan. ROI 10% tadinya 100 ribu dolar ya kan. Di tahun 2025 lu dapat jadi 110 ribu dolar gitu kan duitnya. Terus lu kembangin lagi 110 ribu dolar gitu kan. Kalau misalnya dia naik lagi 10%, itu kan bukan dari 100 ribu dolar tapi dari 110 ribu dolar. Jadi terus ada kemungkinan malah return of interest lu dalam perusahaan itu lebih besar daripada lu main di cryptocurrency. Tapi memang capek ya. Jadi kalau kata gue, daripada lu mencoba menjadi Timothy Ronald atau mencoba buat, ya balik lagi, kalau lu mau ngikut kelasnya Timothy Ronald ya silahkan aja gitu. Itu duit lu, itu urusan lu, itu hak lu. Cuman bagi gue kalau misalnya emang lu mau sukses, apalagi di Indonesia yang opportunity-nya itu masih sangat banyak ya, daripada lu mikirin ya gue mau beli McLaren warna apa, mendingan lu pikirin tuh kompetensi apa yang bisa membantu finansial lu sekarang gitu. Nanti kalau lu udah dapet, lu bisa investasi itu buat apa lu tinggal cari deh ROI-nya yang berapa, BEP-nya yang cocok sama lu gimana segala macam. Tapi fundamentalnya dulu. Paling itu sekian dari gue, Green Umbat out.